Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan sampai pada saat ini. Dan sekarang Tuhan, kami akan memulai proses pembelajaran kami. Tuhan pimpin sertai kami semua agar proses pembelajaran kami pada saat ini mulai berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar muatan PPKN. Nah, Udin dan teman-teman melakukan kunjungan. Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata. Mereka selalu memperhatikan aturan keselamatan di perjalanan. Nah, coba anak-anak amati gambar berikut dengan teliti. Nah, mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela, Bu? Bu Guru menjawab, anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa saja mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Hal itu bisa membahayakan diri, Nak. Hari Minggu, Udin dan teman-teman berlibur ke pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bis pariwisata. Berlibur ke pantai ada aturannya. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Nah, Ibu Guru, dengarkan aturan yang Ibu sampaikan ya, Nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Udin menjawab, tahu Bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya, selamat pula kembali ke rumah masing-masing. Nah, Ibu Guru, hebat anak Ibu. Jadi, kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya, Nak. Iya, Bu, jawab siswa. Nah, anak-anak, apa isi percakapan pada halaman sebelumnya? Mengapa kita harus patuh pada aturan? Nah, apa yang akan terjadi jika kita tidak patuh pada aturan? Ya, anak-anak, dalam percakapan tadi, Udin dan teman-teman melakukan perjalanan ke pantai. Nah, melakukan perjalanan dengan bis ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Nah, anak-anak, setiap apa yang kita lakukan, semuanya ada aturannya. Jadi, aturan-aturan itu kita harus patuhi dengan baik. Nah, ketika Udin berkunjung ke pantai dan teman-teman, Udin dan teman-teman mengumpulkan kerang. Nah, coba amati gambar berikut. Hati-hati mengupas kerangnya ya, Nak. Kulitnya tajam. Nanti tanganmu bisa terluka jika tidak hati-hati. Iya, terima kasih Bu. Kami akan... Setelah Udin dan teman-temannya mengumpulkan kerang-kerangnya, Udin dan teman-teman belajar membuat kerajinan dari kulit kerang. Udin dan teman-teman belajar hidup rukun. Sikap mereka mencontohkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Nah, anak-anak, selanjutnya kita belajar muatan bahasa Indonesia. Nah, masih ingatkah kamu aturan penggunaan huruf kapital? Huruf besar disebut juga huruf kapital. Nah, coba perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Baca beberapa kalimat berikut dengan nyaring. Yang pertama, kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Yang kedua,
Kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang maha pengasih. Kemudian yang ketiga, udara yang kita hirup merupakan anugerah yang maha kuasa. Nah, anak-anak, penggunaan huruf kapital digunakan pada kata Tuhan atau pada kata ganti Tuhan, misalnya yang maha pengasih dan yang maha kuasa. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Nah, kata ganti Tuhan yang sering kita gunakan, misalnya yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Nah, masih ingatkah kamu hari apa Udin dan teman-teman berlibur ke pantai? Nah, Udin dan teman-teman berlibur ke pantai pada hari Minggu. Pada penggunaan huruf besar atau huruf kapital dipakai di awal kalimat, misalnya nama orang, nama tempat, penulisan kata Tuhan. Nah, perhatikan kalimat-kalimat berikut. Pertama, Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol. Yang kedua, keluarga Siti berlibur di Danau Toba. Yang ketiga, Beni dan keluarga menyeberangi Selat Sunda dengan kapal. Nah, anak-anak, penulisan nama orang yang menggunakan huruf besar atau huruf kapital ditujukan pada nama Udin, Siti, dan Beni. Sedangkan penulisan nama tempat ditunjukkan pada kata Pantai Ancol, Danau Toba, dan Selat Sunda. Sedangkan penulisan kata Tuhan kita sudah belajar sebelumnya tentang penggunaan huruf besar dan huruf kapital. Nah, huruf kapital juga digunakan pada awal kata nama hari. Nah, anak-anak, coba perhatikan kalimat berikut dan tulislah dengan menggunakan huruf kapital yang benar. Yang pertama, Lani dan teman-teman mengamati letak Selat Malaka pada peta. Yang kedua, Sungai Kapuas adalah salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Kemudian yang ketiga, Udin dan teman-teman liburan ke pantai Parangtritis. Nah, dikerjakan ya anak-anak. Nah, masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Coba perhatikan kalimat berikut dengan teliti. Yang pertama, hari Senin sore, Udin diminta ibu membeli jagung bakar. Yang kedua, ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar pada Pak M. Bayu. Nah, tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Tanda titik juga digunakan pada akhir singkatan nama orang. Nah, misalnya pada kalimat yang pertama diakhiri dengan penggunaan tanda titik. Kemudian penggunaan tanda titik digunakan juga pada akhiran singkatan nama orang. Di sini ditunjukkan dengan Pak M. Bayu. Mungkin di sini adalah Pak Muhammad Bayu, tapi namanya disingkat menjadi Pak titik M. Bayu. Tugas: perbaiki kalimat di bawah ini dengan penggunaan tanda titik yang tepat. Yang pertama, Udin dan Ayah melewati jalan A. Hakim menuju lokasi pesta. Yang kedua, lokasi pesta tepat berada di sebelah barat Jalan M. Nasir. Yang ketiga, Ayah dan Udin melintasi sebelah kiri Jalan A. Hakim. Dikerjakan ya anak-anak. Selanjutnya kita belajar muatan SBD. Setelah Udin dan teman-teman tiba di pantai, mereka mencari kerang kecil. Kerang kecil merupakan hasil sumber daya alam. Kerang kecil dapat dibuat menjadi sebuah karya atau kerajinan. Nah,
Contoh-contoh karya dan kerajinan yang terbuat dari kerang, misalnya vas foto, gelang, vas bunga, tempat tisu, dan tempat pulpen. Ini adalah contoh kerajinan yang terbuat dari kerang. Nah, jika kalian punya kulit kerang, kalian bisa membuat kerajinan dari kulit kerang. Nah, anak-anak, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan dari kulit kerang. Bahan yang pertama kulit kerang, yang kedua kain flanel, yang ketiga kertas, yang keempat lem, dan yang kelima bingkai. Kemudian alat-alat yang digunakan gunting, pensil, dan penghapus. Langkah-langkah dalam membuat kerajinan dari kulit kerang. Yang pertama, buatlah pola gambar dasar pada kertas. Lalu kemudian guntinglah gambar dasar yang kamu buat dengan menggunakan gunting. Kemudian kerjakan dengan benar dan hati-hati. Dan bersihkan kulit kerang dengan hati-hati. Selanjutnya tempelkan kulit kerang dengan menggunakan lem pada gambar dasar yang telah dibuat. Kemudian pindahkan hasil tempelan kerang ke atas kain flanel sebagai latar. Kemudian yang terakhir, beri bingkai agar lebih terlihat cantik, dan jangan lupa lapisi bingkai tersebut dengan menggunakan kaca agar lebih tahan lama. Nah, demikian proses pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak di rumah tetap semangat dalam belajar ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih, salam sehat.